Jalan-jalan bareng Pok Susi. Cakep. Ditemanin sama Abang Canta. Cakep. Yuk kita ke desa wisata di Kabupaten Bekasi untuk healing bareng keluarga tercinta. Luar biasa. Belajar memasak bareng Ma Asi. Cakep. Untuk tahu cara menggoreng ikan. Cakep. Ayo berwisata di desa wisata Kabupaten Bekasi. Kearifan lokal yang tak terlupakan. Keren sekali. Halo, Assalamualaikum. Halo Sobat Urban, kembali lagi dengan saya Dinda Fitri Emilia dalam sesi kali ini Urban Talk Podcast. Hari ini kita telah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ada Bapak Ian Priyatna selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi. Silahkan Bapak boleh disapa dulu Sobat Urban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Urban. Kami dari Dinas Pariwisata ya nanti akan berbincang-bincang dengan Mbak Adinda tentang dunia kepariwisataan di Kabupaten Bekasi. Tentu saja Sobat Urban, untuk meningkatkan banyak kualitas video dari akun kami, jangan lupa subscribe seluruh akun media sosial kami. Nah, Sobat Urban, banyak desa di Kabupaten Bekasi yang sudah berusaha memperkuat potensi dari segi wisata dan juga perekonomiannya. Mereka tentu tidak sendiri dan itu difasilitasi oleh pariwisata terkhusus dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi. Nah, Bapak, selain wisata industri yang selama ini Dispar Kabupaten Bekasi sudah fokuskan, tentunya kan juga perlu memperhatikan program-program desa terkhusus di bagian wisatanya ya Bapak. Kita sudah menghadapi tahun baru nih di tahun 2025, tentunya di tahun 2024 kan terdapat evaluasi ataupun catatan dari Dispar sendiri. Nah, untuk catatan dan evaluasinya itu bagaimana sih Bapak? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan ya. Kami dari Dinas Pariwisata memang tetap dan harus mengevaluasi apa-apa yang sudah kita lakukan di tahun 2024. Sambil berharap di tahun 2025 ini kita berbuat lebih baik lagi untuk dunia kepariwisataan Kabupaten Bekasi. Nah, untuk pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bekasi ya, di samping kita sudah punya program wisata industri yang memang terus kita endorse, kita juga punya program pengembangan kepariwisataan yang memang berbasis pada natural destination yang ada di Kabupaten Bekasi, yang sebetulnya tidak kalah eksotik dengan daerah lain di Indonesia. Nah, dari 187 desa yang ada di Kabupaten Bekasi, ya desa dan kelurahan, ya tentunya tidak bisa semuanya secara simultan diangkat ya potensi-potensi itu sebagai potensi kepariwisataan. Ya, kita saring lagi lah, kita seleksi lagi mana-mana yang lebih pantas naik ke level yang lebih atas lagi. Nah, di tahun 2024 ini kemarin kita sudah tetapkan 5 dulu lah yang mau kita angkat gitu, naik ke level yang lebih tinggi dari 187 desa kelurahan ini. Dan insya Allah dari 5 ini yang diangkat di 2024, di tahun 2025 bisa lah naik lagi ke level nasional. Kalau kemarin di tahun 2024 kita baru bisa masuk 1 desa wisata yang masuk ke 100 desa wisata nasional. Oh, baik. Udah bagus banget lah menurut saya, karena memang levelnya desa wisata di kita masih tahap embrio lah, dan masih perlu pembinaan-pembinaan, garapan-garapan lebih lanjut lagi ke depan supaya lebih
bisa naik level lagi. Saya rasa gitu. Baik Bapak, berarti seperti yang tadi Bapak sudah sebutkan, kita kan ada 187 desa ya Pak. Desa Tadi sudah plural, ditetapkan 5 desa sebagai desa wisata di Iya. Kabupaten Bekasi. Boleh disebutkan nggak Bapak untuk 5 desa yang tadi sudah Bapak sebutkan sebagai desa wisata, dan juga tadi ada satu desa yang dinyatakan sebagai desa wisata dan itu sudah mumpuni ya Pak ya? Ya, 5 itu kalau di antara 5 itu yaitu Desa Wanajaya di Kecamatan Cibitung, Hegar Mukti di Cikarang Pusat, kemudian Kertarayu di Kecamatan Setu, kemudian Ciranggon di Kecamatan Cikarang Timur, dan Desa Samudrajaya di Kecamatan Tarumajaya. Nah, yang udah masuk ke 100 besar nih di Wanajaya ini. Kalau boleh tahu itu isinya apa sih Pak? Wisatanya wisata apa? Kalau Wanajaya itu kan ikonnya itu, daya tarik dominannya itu adalah destinasi wisata yang ada di Pesona Wanajaya. Baik. Situ dia mengandalkan ada destinasi alamnya juga ya, tempat wahana permainan anak-anak, ada kolamnya juga, ada kulinernya juga, kemudian juga ada venue-venue olahraga juga. Oh, jadi lengkap ya Bapak di sana Lengkap ya? lah insya Allah. Jadi dia gabungan antara sport juga dengan wisatanya juga dan kulinernya juga. Itu andalan dia begitu di Pesona Wanajaya. Oke. Nah, dari jumlah desa wisata yang tadi Bapak sudah sebutkan terdapat 5 desa wisata berarti ya Bapak. Nah, itu tuh masuk kategorinya tuh mana aja sih Pak? Kalau tadi di Wanajaya kan berarti dia campur-campur macam-macam gitu ya Pak ya. Nah, terus kemudian apakah desa wisata ini tuh bentuknya rintisan kah atau berkembang atau secara mandiri Pak? Memang yang 5 ini masuk kategori rintisan sebetulnya. baik. Makanya saya bilang tahap pengembangan masih tahap embrional sekali dan perlu garapan-garapan lebih banyak dari seluruh stakeholder lah untuk mengembangkan yang 5 ini bisa jadi lebih besar lagi kira-kira gitu. Untuk pemasarannya sendiri Pak, desa wisata ini supaya lebih dikenal dengan kalangan masyarakat, strategi dari Dispar itu seperti apa Pak? Nah, untuk pemasaran ya memang kita sudah berupaya lah dengan berbagai program dan kegiatan untuk mengembangkan pemasaran ini di kalau bisa kancah internasional, cuma saya berharap kancah nasional sudah bisa berbicara lah kira-kira demikian. Nah, makanya saat ini langsung saja saya ke poin yang memang core-nya, bahwa untuk pemasaran ya selain kita melakukan program-program yang sudah direncanakan secara anggaran di Dinas Pariwisata ya, baik itu berupa roadshow ke daerah-daerah, berupa mengikuti pameran-pameran gitu, berupa promosi di medsos-medsos segala atau di media-media konvensional, tapi juga kami sudah melangkah kemarin ya, mungkin akhir Desember kemarin lah, kita sudah mulai mulai menggandeng pihak-pihak atau pihak ketiga yang punya kemampuan, kompetensi untuk mempromosikan potensi-potensi wisata yang 5 ini. Oh, baik. Kira-kira gitu. Ya, kemarin sudah saya undang pihak namanya Bobo Box dengan Aturin. Mereka ini perusahaan atau pihak ketiga yang memang punya kompetensi di bidang pemasaran gitu, dan peningkatan kapasitas usaha kepariwisataan. Dan insya Allah saya berharap dari 5 ini adalah 1 atau 2 yang bisa digandeng oleh mereka sehingga bisa nanti kedepannya bisa jadi role model desa wisata untuk mencontoh yang sudah digandeng ini, kira-kira demikian. Nah, Bapak, kalau tadi Bapak sudah sebutkan kan ada beberapa strategi dari bentuknya pemasaran dan juga perencanaan. Nah, kalau boleh tahu, apakah itu juga melibatkan kaum-kaum pemuda, Pak, dalam segi pemasaran ataupun merencanakan hal-hal terkait desa wisata tersebut? Iya, pastinya untuk mengembangkan kepariwisataan sudah keniscayaan lah kita menggandeng anak-anak muda. Toh yang saya lihat ya, mereka-mereka yang berkecimpung di Pokdarwis misalnya,
itu memang kebanyakan anak-anak muda dan dia mereka punya potensi yang bagus lah, yang handal ya untuk bisa kita kembangkan lebih lanjut. Dan itu juga sudah terlihat dari beberapa pelatihan yang kita laksanakan yang itu memang anak-anak muda semua dan mereka punya potensi untuk itu. Dan ini dengan saya berupaya kerjasama dengan pihak ketiga, diharapkan anak-anak muda ini akan tertantang. Jadi challenge juga buat dia supaya ini loh ke depan pemasaran masih terbuka luas. Betul. Gitu. Mau lewat di era digital ini maupun lewat yang konvensional. Tugas kami di Dispar cuma sebagai memfasilitasi saja, sebagai regulator saja gitu. Selebihnya mereka-mereka yang berkecimpung di situ untuk mengeksekusi apa-apa yang sudah direncanakan dalam kegiatan kerjasama tersebut gitu kira-kira. Itu yang bisa kita laksanakan. Baik. Berarti tentunya Gen Z dan Gen milenial ini dilibatkan secara langsung ya Pak dalam pembangunan desa wisata ini. Betul. Luar biasa. Nah, Bapak, kami juga ingin tahu nih, apa sih Pak yang menjadi dasar bagi Dispar dalam menetapkan sebuah desa wisata terkhusus di Kabupaten Bekasi? Apakah ada kategorinya atau bagaimana sih Pak? Dan untuk penetapan desa wisata itu kita kebetulan sudah punya Perda nih, Perda nomor 1 tahun 2024. Baik. Di situ ada penetapan desa wisata itu berdasarkan geografisnya, daya tarik wisatanya, swasembutnya, ekonominya. Dan untuk ke arah sana kan memang kita juga menurunkan ya semacam tim lah buat menilai kelayakan mereka ditetapkan sebagai desa wisata. Untuk itu kita cek dulu, kita asesi dulu kayak gimana sesuai dengan kriteria di Perda tersebut enggak gitu. Makanya untuk tahap sekarang baru 5 aja dulu yang kita angkat. Belum semuanya karena memang tadi kalau ngelihat kriteria masih belum memenuhi persyaratan untuk kita kalau angkat ke level nasional gitu. Oke, baik. Sekarang lebih banyak ke pembinaan desa wisata tersebut gitu. Nah, Bapak, kalau saya boleh tahu nih, ini saya agak sedikit tertarik ya Pak, terkait penjelasan yang tadi Bapak sudah sampaikan terkhusus di desa wisata ini, berarti desanya sendiri yang mengajukan sesuai kategori persyaratan itu, atau memang dari Disparnya sendiri yang mencari sesuai dengan kategori itu Pak? Di dalam prakteknya ya, biasanya tuh kalau di destinasi wisata yang sudah ada, itu biasanya dengan sendirinya ada beberapa pemuda atau kelompok pemuda dengan di backup sama pemerintah desanya, biasanya itu dia dengan sendirinya mengajukan ke pihak Dispar nih gitu. Ada juga sih kadang-kadang yang kita juga turun, tapi toh andai pun turun juga ke lapangan, toh harus ada yang pihak-pihak yang desa setempat yang mengelola tersebut. Jadi nggak bisa juga kita top down ngatur-ngatur segala macam. Justru kita lebih berharap ada yang pihak setempat ya, potensial lokal setempat yang memang ingin mengelola tempat wisata tersebut. Makanya kebanyakan memang dari kelompok-kelompok wisata yang memang berkeinginan mengelola tersebut gitu. Berarti sistemnya pengajuan ya Pak ya ke Dispar sendiri, nanti baru dibina setelah itu ya Pak? Iya, gitu. Oke, baik. Nah Pak, kira-kira apakah ada desa lain nih Pak di Kabupaten Bekasi yang berpotensi menjadi desa wisata di tahun 2025 ini Pak? Saya kira kalau bicara potensi banyak ya, mungkin di atas puluhan lah gitu kalau ngelihat potensi-potensi yang ada gitu. Tapi kita juga kan yang namanya pemerintah ini kan tetaplah harus mengakomodir ke semuanya. Walaupun dengan keterbatasan anggaran yang ada, keterbatasan kapasitas personel yang ada, kita tetap tidak patah semangat untuk mengembangkan semua potensi-potensi yang ada. Cuma untuk lebih efisien dan efektif ya tentunya nggak bisa semua itu kita angkat. Tapi yang jelas setiap ada kegiatan atau program mereka-mereka yang di bawah itu terus kita libatkan. Walaupun nantinya secara kapasitas dia sendiri ya akan terangkat yang 5 besar ini yang tadi saya sebutkan itu yang memang sudah punya kelembagaannya,
sudah punya kapasitas personilnya, sudah punya minimal jaringan-jaringan pemasaran networknya, kira-kira gitu. Makanya itu yang kita angkat dulu, gitu. Bukan berarti yang lain nggak ada potensi, justru kita mengajak yang lain setelah melihat yang 5 ini jadi contoh lah. Ke-trigger lah ya Pak Trigger ya untuk gitu, supaya mencontoh lah yang Iya, sudah ada. betul. Kira-kira gitu. Jadinya role model untuk desa-desa lain supaya lain. memiliki desa wisata Betul, juga ya Pak ya di betul. Kabupaten Bekasi, apalagi kita sama-sama tahu bahwa kalau desa wisata ini pasti tujuannya untuk mendongkrak perekonomian masyarakat itu sendiri Iya. ya Pak ya. Tadi berapa desa Pak yang sudah memiliki potensi? 10 ya Pak ya? Sekitar puluhan ya? Puluhan, sangat banyak sih. Sangat banyak Saya lihat sebenarnya gitu. ya. Ya tentunya harapan kita bersama ya Pak di tahun 2025 ini semoga desa wisata di Kabupaten Bekasi nggak cuma 5 ya Pak. Iya. Jadi bisa puluhan. Jadi Bisa orang-orang puluhan. kalau mau main ke desa-desa bisa Banyak kemana pilihan, aja, banyak banyak pilihan pilihan, gitu ya. oke. Mungkin kan banyak macam kategori-kategorinya, entah untuk Iya. keluarga, anak dan sebagainya Betul, ya Pak ya. betul. Nah Pak, dari penjabaran Bapak, menurut pandangan Pak Ian sendiri nih selaku Kepala Dispar, selama ini kan sudah mengadakan 5 desa wisata ya Bapak. Nah untuk kendala-kendalanya yang Bapak hadapi dengan teman-teman dari Dispar itu sendiri apa sih Pak? Saya lihat kendala-kendalanya misalnya yang paling dominan aja misalnya di peningkatan kapasitas SDM pengelolaannya. Kemudian juga kendala dalam hal yang biasanya klasik nih, pembiayaan. Iya. Kemudian juga biasanya kendalanya kelembagaan. Terus biasanya juga yang lebih krusial lagi di aspek jaringan pemasaran nih, di aspek pemasaran. Itu yang rata-rata memang dominan lah yang jadi kendala di populasi sehingga sulit berkembang. Nah tantangan-tantangan itulah yang harus kita benahi bersama dengan pihak Dispar supaya ini gimana nih jalan keluarnya. Makanya tadi seperti saya sebut, kita sudah mulai melangkah menggandeng ke pihak ketiga yang punya kompetensi untuk itu. Gitu. Nah Bapak, tadi kan Bapak sudah menyebutkan adanya permasalahan dan sebagainya. Nah ketika sebuah desa wisata itu ada permasalahan, untuk penyelesaian penanganan permasalahan itu sendiri, apakah Dispar itu langsung turun atau gimana Pak? Saya rasa yang namanya permasalahan tetap ada ya. Tinggal nanti gimana cara kita memandangnya dan gimana cara kita untuk turun menyelesaikan tersebut. Kan sepanjang yang bisa diselesaikan di bawah, ya silakan diselesaikan di bawah. Kan saya juga setiap ada kegiatan di Dispar ya, lalu kami ini berupaya melibatkan pemerintah desa setempat atau minimal BUMDesnya. Dan saya sudah sering kali bicara di depan Pokudabes, ya Pokudabesnya harus seiring sejalan dengan pemerintah desa setempat. Kan pola pengembangan di desa itu ada dari Musbangdes, Musyawarah Pembangunan Desa. Situ harus searah pengembangan kepariwisataan di desa tersebut. Makanya pengurus-pengurus Pokudabes yang ada harus searah dengan arahan-arahan kepala desanya. Nah, apabila ada masalah-masalah juga di bawah, tentunya barangkali bisa diselesaikan lebih dahulu di level desa. Makanya saya bilang harus sesuai dengan kebijakan bangunan di tingkat desa tersebut gitu. Nah Pak, boleh nggak sih Pak sebuah desa itu menggandeng pihak ketiga untuk membangun desa wisatanya itu sendiri Pak? Sangat boleh. Sangat boleh. Justru sekarang di eranya kan era kolaborasi ya. Nggak mungkin kita one man show sendiri, nggak mungkin kita gerak sendiri. Sekarang eranya justru apalagi bukan era kompetitif, bukan. Kita eranya era kolaborasi. Makanya kita berharap tiap-tiap Pokudabes itu yang punya desa wisatanya ini harus bergerak. Nggak bisa terlalu mengandalkan juga kalau udah misalnya nggak ada pembiayaan terus diem berpangku diri gitu, nggak ada usaha apa-apa. Nah itu kita tidak berharap demikian. Justru dengan ketiadaan sumber daya, baik itu modal, personel, itu tantangan kita untuk berkolaborasi dengan pihak lain yang punya kemampuan untuk itu. Makanya tadi saya bilang mencobalah menggandeng ke pihak, tadi ada saya bilang box, aturin, itu dalam rangka itu. Kalau kita kurang di pemasaran, kita bisa menggandeng misalnya pihak aturin yang memang punya jaringan luas, ke perhotelan, ke travel,
ke kulinernya di luar sana dalam hal tiketing misalnya atau pemasarannya. Barangkali dengan bekerja sama demikian kan orang-orang pada tahu. Betul. Di luar Bekasi pada oh ternyata ada spot-spot yang menarik di Bekasi misalnya gitu. Atau misalnya dengan Bobobox, kalau Bobobox kan bergerak di bidang penginapan. Nah, dia akan mensurvei dulu lah. Spot ini nih cakep nggak nih, view-nya menjual nggak nih untuk dibangun sebuah cabin atau sebuah kamar misalnya. Dia survei dulu. Nah, dengan begitu orang diviralkan kan, betul. wow, bisa melonjak, melonjak dan gitu. mendongkrak Kalau udah perekonomian diviralkan ya, peminatnya. Pak. Nah, dari situ aja kita mulai terus men-stressing hal tersebut. Belum lagi dari segi pembiayaan. Kita sudah ya kemarin tuh ketika rapat dengan Kemenpar Pusat ya kita sudah coba-cobalah usaha-usaha untuk menggandeng-gandeng yang memang di aspek pembiayaan tersebut. Tapi saya yakin di sisi pembiayaan kan sekarang ini kan hampir tiap desa punya BUMDes. Betul. BUMDes itu kan bisa mengalokasikan salah satu unit usahanya untuk ke usaha kepariwisataan ini, dan ini bisa kita gandeng. Nggak usah jauh-jauh dulu, yang ada aja potensi yang ada dulu, misalnya aspek pembiayaan, coba gandeng BUMDesnya, gitu. Coba dengan difasilitasi oleh pemerintah desanya, apa yang bisa kita bantu dari pihak BUMDes ini untuk menangani aspek pembiayaan. Aspek pemasaran sudah kita fasilitasi. Misalnya. Aspek satu lagi yang gue bilang tadi, aspek penguatan kapasitas. Oh iya, SDM ya Pak. SDM. Nah, kita selalu tiap tahun mengadakan kegiatan-kegiatan penguatan kapasitas. Ya SDM. Bahkan setiap tahun juga sekarang saya mulai arahkan setiap pelatihan-pelatihan SDM pariwisata itu ujungnya harus dapat Serkom, sertifikat kompetensi. Karena itulah yang jadi pegangan dunia usaha ketika seseorang bekerja di dunia wisata. Harus ada bukti kemampuan dia, skill dia yang dia punyai, harus ada bukti berupa sertifikat kompetensi itu. Ya, betul. Makanya saya minta ke bidang-bidang di pariwisata kerjasama dengan LSP yang bergerak di pariwisata, sehingga ketika kita melatih SDM di pariwisata ada output yang jelas, bukan cuma menganggarkan, mengeksekusi selesai. Saya juga nggak mau. Betul. Harus ada output yang jelas berupa sertifikat kompetensi, sehingga si orang itu ketika sudah memiliki Serkom, mau terus kerja di Pokdarus dia atau dia memperluas dirinya sendiri, masalahnya bisa kerja di mana aja berdasarkan modal Serkom tersebut, itu ya. Gitu kira-kira. Nah, untuk sertifikasi kompetensi ini tujuannya SDM-nya tuh siapa aja sih Pak, kalau boleh tahu? Oh, sejauh ini memang kita baru mulai kemarin sudah kita mulai coba dari mulai sertifikat tour guide, tour leader, tour planner, bahkan bartender. Kemarin kita coba lifeguard. Lifeguard ini selama ini dianggap sepele lah, padahal itu vital banget itu. Betul. Di destinasi wisata. Jangan sampai faktor keselamatan pengunjung terabaikan. Betul, Pak. Gitu. Kan kita tambah terus pelatihannya karena ini vital. Kalau ada apalagi di wahana air itu kan kalau nggak ada lifeguard itu rawan. Iya, betul. Kita akan pelatihan-pelatihannya sampai ke sertifikat kompetensi dia punya gitu. Sehingga dia pun kemana aja memasukkan dirinya, insya Allah bisa dapat pekerjaan sebagai lifeguardnya kira-kira gitu. Oke, berarti itu untuk masyarakat Kabupaten Bekasi bisa diperkenankan ya Pak untuk mengikuti peningkatan kualitas. Justru itu memang buat masyarakat Kabupaten Bekasi gitu utamakan gitu. Jadi setelah mereka dapat sertifikasi kompetensi, tentunya ketika desa wisata sudah juga terakomodir hampir seluruhnya, kita juga bisa membantu mereka mendapatkan pekerjaan gitu ya Pak ya, tujuannya berarti ya Pak ya. Sudah mulai banyak lah yang tercontohan, apalagi untuk kayak semacam tour guide. Ya, tour guide ini ketika wisata industri sudah launching setahun yang lalu, sudah mulai dipakai oleh pabrik-pabrik yang dikunjungi. Seperti di pabrik Yili, Yoyix itu, karena dia nggak mungkin untuk wisata meng-hire pegawai sendiri, ya pakailah dari tenaga kita yang ada, dari travel-travel yang jadi tour guide. Kan itu memang mengurangi pengangguran juga. Iya, betul. Gitu. Nah Pak,
Selain tadi Bapak kan sudah menyebutkan ya, pembinaan dari Dispar itu salah satunya dengan peningkatan kapasitas SDM itu sendiri. Betul. Nah, pembinaan dari Dispar itu sendiri terhadap desa wisata apalagi sih Pak bentuknya? Ya itu tadi dari aspek kelembagaan. Artinya wadah-wadah Pokdarus itu ya kita buatkan dasar-dasar hukumnya lah, sehingga dia ketika berbicara di luar wilayahnya bisa diakui bahwa mereka ini punya wadah hukum yang jelas. Itu kelembagaannya. Kemudian juga peningkatan kapasitasnya dalam bentuk pelatihan-pelatihan, diklat-diklat yang ujungnya sertifikat kompetensi. Kemudian dalam bentuk promosi sudah sering kita ikutkan di kegiatan-kegiatan roadshow kita nih. Baik itu sekitar Botabek atau di luar Bekasi. Lalu insya Allah kita ikut sertakan sehingga dia bisa mengenal dunia keperusahaan di luar dan bisa belajar dari situ. Di roadshow kita ikutkan, kemudian kalau ada pameran-pameran kita ikut sertakan. Tentunya juga dengan menggandeng potensi UKM-UKM yang ada di Kabupaten Bekasi. Makanya kami juga bekerja sama dengan Dinas Koperasi UKM untuk ikut kalau pameran itu potensi-potensi yang ayo kita angkat, kita bareng-bareng, kita kolaborasi gitu. Itu sisi pemasaran. Kemudian juga sisi pembiayaan. Kita udah upayakan sekarang setiap pelatihan diklat-diklat di Pokdarwis, saya minta ke kabit-kabit saya harus menggandeng minimalnya Bank Jabar sebagai agen pembiayaan. Barangkali dengan digandingan tersebut adalah yang nyangkut 10% kah 20% dari itu bisa diikutsertakan di aspek pembiayaan tersebut, sehingga destinasi wisata ini bisa bankable lah untuk bisa mendapatkan bantuan-bantuan pembiayaan dari pihak perbankan gitu. Jadi dari internal sampai eksternal digodok juga ya Pak ya? Kita coba terus. Digodok juga sama Dispar ya Pak ya? Oke. Gitu. Nah, untuk manajerial objek wisata di desa Pak, menurut Dispar sendiri ini apakah sudah cukup bagus atau bagaimana Pak? Menurut pandangan Bapak nih selaku Kepala Dispar. Saya rasa sih masih banyak yang perlu ditambahkan dan dikembangkan, ditingkatkan ya tentang manajerial ini. Misalnya kan kita selalu setiap mau masuk tahun berikutnya, kita sudah minta ke tiap Pokdarwis di desa wisata itu tersebut tiap tahun harus bikin calendar of event. Nah, dari calendar of event dia bikin itu dalam 1 bulan ada berapa event. Nah, dari situ akan kita paksa bahwa untuk 1 event itu pasti harus ada pergerakan. Harus ada effort yang luar biasa untuk supaya event itu terlaksana. Nah, di situ kita masuk di situ. Apa yang bisa kita bantu? Misalnya, taruh kata misalnya kita mengadakan event tari-tarian. Nah, mereka mungkin nggak ada di situ, kita carikan dari tempat lain. Gitu. Atau sesi promosi. Kita juga ada tim kreatif yang menggenjot promosi destinasi wisata tertentu ya. Baik itu di IG kita, di TikTok kita, gitu. Semua kita dorong di website kita, semua kita dorong sehingga ketika bikin calendar of event itu ya banyak peminat yang masuk lah. Ya. Satu itu, kedua juga buat pembelajaran tadi manajerial tadi. Ya. Kalau sisi manajerial nggak ditantang dengan event-event tertentu, dia nggak terlatih juga. Makanya kita minta ke teman-teman di Pokdarwis, ayo tiap tahun kita bikin perencanaan calendar of event dalam 1 tahun. Nggak usah misalnya setiap minggu harus ada, nggak usah juga. Yang penting misalnya dalam 1 bulan ada nih momen yang mau dinaikin oleh desa wisata tersebut. Apa nih? Bulan ini temanya apa? Bulan depan temanya apa? Dari situ dari awal kita udah ngelihat, udah bisa ngebayangin, oh ini bakal, kalau ini temanya misalnya bulan ini musiknya apa temanya? Atau tradisional kah, atau dangdut, atau pop? Kita bisa kolaborasikan dengan sanggar seninya, gitu. Itu tugas Dinas Pariwisata untuk
menjodoh-jodohkannya itu memfasilitasinya gitu. Itu salah satu contoh untuk perbaikan manajerial tersebut, di samping memang terus lewat pelatihan-pelatihan yang ada kita dorong terus gitu. Baik, Bapak. Nah, ketika sebuah desa ini menemukan potensi wisata nih ya Pak ya. Nah, siapakah yang berwenang Pak untuk menangani potensi tersebut? Apakah itu dari BUMDesnya kah, atau pemudanya, atau kepala desanya sih Pak biasanya? Sebenarnya dalam hal ini bukan siapa yang berwenang ya, yang mau dan mampu aja dulu, siapa yang di situ. Yang pasti kita harus mengutamakan potensi lokal di situ. Kita tetap itu prinsip kita lah, potensi lokal yang harus kita utamakan. Kalau memang di situ memang ada Pokdas dulu, silakan Pokdas dulu. Kalaupun memang misalnya ada BUMDes, silakan kerjasama BUMDes. Gitu. Apalagi kalau pemerintah desanya sudah punya kebijakan-kebijakan pembangunan di bidang kepariwisataan. Mungkin itu nanti bisa dimasukkan di APBDes, di perencanaan APBDes, anggaran pendapatan dan belanja desa. Di situ bisa dimasukkan. Dan jadi ada sinkronisasi antara si Pokdarwis sebagai operator wisata, BUMDes sebagai unit usaha, pemerintah desa sebagai pembuat kebijakan pembangunan di tingkat desa. Itu biar nyambung. Sinkron ya Pak ya? Ya, kira-kira sinkron. Jadi gitu. penggeraknya itu ya dari desa itu dari sendiri desa ya sendiri Pak ya? gitu. Nah, untuk 5 desa wisata yang tadi sudah Bapak sebutkan, itu rata-rata penanggung jawabnya siapa Pak? Rata-rata sih ada yang di Pokdarwisnya, ada memang Pak Lurahnya sendiri mimpin Pokdarwis langsung, memang Lurahnya sendiri memang penggiat wisata, kebetulan ada yang model gitu. Ada juga yang BUMDesnya yang lebih Aktif ya? lebih aktif gitu. Macam-macam, tergantung memang situasi kondisi desa tersebut cocoknya buat apa. Bagi kita itu nggak masalah. Yang penting siapa yang mau situ mengembangkan pariwisata, ayo kita gandeng gitu. Tapi sejauh ini 187 desa di Kabupaten Bekasi berkomunikasi aktif ya Pak dengan Dispar terkait pengembangan potensi desa wisata itu sendiri? Sebagian besar sudah mulai aktif lah. Baik, kita kan dengan medsos kita yang aktif ini, saya sering dapat komen-komen dari bawah, baik itu positif maupun negatif, itu vitamin buat kami di Dispar. Kritik dan saran lah ya Pak ya? Pasti itu. Makanya saya ngecek ke anak buah supaya respon. Betul. Kalau yang positifnya alhamdulillah, kalau yang negatif ya justru itu obat buat kita supaya ada perbaikan di pengembangan kepariwisataan tersebut gitu. Nah, Bapak, kalau Kabupaten Bekasi sendiri itu apakah pernah didaftarkan nggak sih Pak ke dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia? Ya itu tadi, yang hasilnya salah satunya 100 besar itu. Yang mana jaya ya Pak ya? Yang mana jaya itu. Kita akan tiap tahun lah. Insya Allah akan kita tiap tahun kita daftarkan, kita berupaya semaksimal mungkin. Ya bicara hasil, ya Allah Tuhan namanya salah yang nanti akan menentukan. Yang penting kita berupaya semaksimal mungkin supaya ngangkat ini nama Kabupaten Bekasi, kira-kira gitu. Nah kalau itu berarti bentuknya penilaian ya Pak dari Anugerah Desa Wisata Indonesia itu sendiri? Iya. Jadi dia menilai langsung ke Wanajayanya itu untuk masuk ke dalam kategori tersebut gitu? Enggak, biasanya nanti disodorkan dari Kemenparekraf, kita harus ngisi link dulu. Oh gitu, jadi mendaftarkan ya Pak ya konsepnya mendaftarkan ya, ngisi link, kemudian juga dengan lengkap dengan setelah diisi formatnya, data-data desa wisata yang bersangkutan, kemudian juga dengan video segala macam dikirim lagi ke Kemenparekraf. Nanti pihak Parekraf yang akan menilai kelayakan memang itu. Kalau dia masuk ke tahap berikutnya mungkin akan datangi oleh pihak Parekraf, di asesi lagi gitu. Sehingga kalau memang layak naik, terus naik mengerucut ke level nasional. Oke. Gitu. Nah Pak, ini kan di tahun 2025, ada nggak sih rencana-rencana yang sedang digarap oleh Dispar Kabupaten Bekasi khususnya untuk pariwisata di Kabupaten Bekasi ini semakin maju? Boleh mungkin di-spill sedikit-sedikit Pak? Arah kami sih ya sesuai dengan rencana induk kepariwisataan Kabupaten Bekasi ya, itu memang ada beberapa yang dijagokan lah. Ya. Yang utamanya tadi yang sudah saya sebut sepintas yaitu wisata industri.
Nah, wisata industri ini karena kita punya potensi yang luar biasa di potensi industri tersebut yang memang terbesar di Asia Tenggara. Itu potensi yang bisa kita angkat. Nah, itu dijadikan pintu masuk buat potensi wisata yang lain, utamanya desa wisata, wisata alam, untuk terakselerasi, terangkat menjadi andalan wisata Kabupaten Bekasi. Jadi itu dari pintu masuk tersebut ya kita angkat. Untuk tahun 2025 kita berharap jumlah kunjungan ya semakin naik lagi lah. Dari data terakhir kita lihat kalau untuk wisata industri aja kita sudah ada 79 ribuan lah kunjungan ke pabrik-pabrik. Kalau untuk wisata keseluruhan mungkin ada berapa? 3 jutaan lah, 3 jutaan. Banyak ya Pak berarti ya 3 sudah. jutaan dalam satu tahun itu. Nah, lumayan juga. Dan saya rasa itu masih jauh dari kemungkinan kita bisa nyedot wisatawan lebih banyak lagi, karena dukungan hotel saya kira sudah banyak loh, hotel-hotel di kita. Ya, Pak, ya? Sudah banyak. Kabupaten Bekasi. Kemudian spot-spot wisata juga kalau saya lihat orang udah mulai sadar bahwa semakin kencang pertumbuhan ekonomi, semakin butuh juga masyarakat untuk tempat berwisata karena butuh healing, butuh refreshing segala macam, itu makin dibutuhkan. Betul. Dan saya berharap ini bisa berkembang terus sehingga ada multiplier ekonominya buat Kabupaten Bekasi. Amin, amin ya Allah. Terakhir nih Pak, boleh mungkin Bapak selaku Kepala Dispar menyampaikan harapan dan pesannya kepada masyarakat Kabupaten Bekasi terkhusus untuk mengembangkan dan memajukan perekonomian melalui desa wisata. Silahkan Bapak. Oke, untuk tahun 2025 ya kami berharap desa wisata yang di Kabupaten Bekasi bisa lebih maju lagi, ya, bisa lebih menarik banyak pengunjung lagi, bisa lebih membawa manfaat lagi bagi masyarakat Kabupaten Bekasi, dan terakhir ya saya rasa bisa menjadikan masyarakat Kabupaten Bekasi lebih bahagia lagi. Kira-kira demikian. Nah, kalau boleh penutup, ya saya udah disiapin ini nih pantun. Boleh sekali Bapak. Kita sangat dengan senang hati. Nanti kita bantu cakepnya. Nah, silakan Bapak. Ada pantun nih. Jalan-jalan bareng Po Susi. Cakep. Ditemanin sama Abang Canta. Cakep. Yuk kita ke desa wisata di Kabupaten Bekasi. Cakep. Untuk healing bareng keluarga tercinta. Luar biasa. Satu lagi. Boleh, silakan Bapak. Belajar memasak bareng Ma Asi. Cakep. Untuk tahu cara menggoreng ikan. Cakep. Ayo berwisata di desa wisata Kabupaten Bekasi. Kearifan lokal yang tak terlupakan. Keren sekali. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ian Priyatna sudah main ke studio kami dan sudah mau berbincang dengan kami. Saya sangat berdoa untuk pariwisata Kabupaten Bekasi semoga lebih maju dan lebih berkembang lagi di tahun 2025 ini, karena ini kan baru awal tahun ya Pak. Banyak harapan dari Dispar Kabupaten Bekasi tentunya untuk memajukan perekonomian terkhususnya ya Pak ya untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Maka dari itu masyarakat harus sama-sama ya Pak membantu Dispar untuk kita main-main lah ya Pak ya ke desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Bekasi. Mungkin cukup sekian sesi podcast hari ini. Terima kasih Bapak Ian Priyatna sekali lagi kami ucapkan. Baik Sobat Urban, sampai jumpa di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.